Jadi ternyata sebelum Undang-Undang TNI diganti sudah pelan-pelan nih, baik itu TNI yang level purnawirawan maupun yang aktif sudah masuk ke ranah-ranah sipil gitu kan. Nah ini 3 perusahaan konsultan konstruksi, terus Betul. sekarang disuruh ngurusin perikanan, kelapa sawit sama beras. Nah ini ada ceritanya. Apakah dibagi dua atau dia Ah. langsung ganti haluan bisnisnya? kalau gua nitip motor ke satpam kan Iya. biasanya cuma diliatin doang ya. Ya, Ini kalau titip sawit ke Agrinas nih diliatin doang apa gimana nih? ya bukannya udah turun ya kemarin setelah didatengin sama Naik Nah, maksudnya. ini kali Masa makin turun? jadi hijau gitu Dasko. Hai, selamat datang di Jelasin Dong bersama Findri Florentin. dan Hairul Anam. Saya Mamang Cesar. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Jangan baca dan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Ada apa yang seru di Tempo.co? Ya ini ada pergantian Direktur Utama ID Food BUMN sektor pangan ya, holding. Dari Sis Api Wijayanto, ini seorang banker nih dulunya Sis Api ini ke Gimoyo. Siapa nih? Gimoyo. Gimoyo. Gumayo kan apa? Opa-opa Korea ya? Nah, opa-opa Korea. Ini opa-opa Indonesia. Opa-opa Indonesia. Nah ini dia dulunya ini ya, jadi eksekutif di perusahaannya Haji Isam, Andi Samsudin. John Lin ya, Ya, John Lin. CEO ya. Lalu ada soal laporan arus mudik. Biasa ini seminggu lagi kita udah lebaran ya. Ya kita Lu kapan pulang mudik? kampung. Ya paling kalau nggak akhir pekan ini ya mungkin pekan berikutnya ya. Lu gimana? Mau mudik kemana? Belum tahu gua nih. Gantian juga nih kayaknya nggak tahu nih mudik nggak. Stay di Cikarang. Ini selanjutnya ini ya, gue mau probo yang di harian nih ada artikel soal kisruh di indeks saham kita. Waduh. Iya. Sempat diberhentikan perdagangannya di sesi pertama selama 30 menit karena anjlok lebih dari 5%. Kalau mau tahu kenapa bisa sampai anjlok, cek di tempo.co. Tapi bukannya udah normal dan naik lagi setelah didatengin sama pimpinan DPR? Ya ke operasi pasar. Enggak ya, naiknya bukan karena Kiranya ke didatengin. pasar kali ya. Bukan karena didatengin pimpinan DPR. Iya, emang lu datang ini kayak sembako, harga naik datang pejabat langsung turun. Kalau ke market harga turun didatengin pejabat naik gitu. Makanya cari tahu kenapa marketnya bisa naik lagi. Bukan karena Dasko. Kalau Oke, yang mingguan apa nih? Nah, ini seru nih. Kalau pada ngikutin soal RUU TNI. Jadi kan rame-rame tuh yang digerebek di hotel tuh. Ya. Oh ya. Lagi membahas di akhir pekan di Hotel Fairmont. Ya. Nah, ini kita mau membahas lebih detail nih apa aja sebenarnya isi dari RUU TNI Dan ini. siapa yang main di Siapa yang main di balik nih? ini ya, pengusulan ini ya? Ya, siapa yang bakal menguntungkan. Nah, selain itu Ekbis juga nggak beda jauh nih. Masih kelanjutan dari episode podcast kita yang soal TNI bakal masuk ke BUMN. Iya. Ini dengan adanya RUU TNI ini tentu terbuka peluang ya kalau kita nanti lihat seperti apa nih isinya akan membuka peluang TNI ini yang udah pada short course masuk ke BUMN. Nah, ini kan lu punya lah ceritanya Nam. Untuk yang minggu ini nih contohnya kayak gimana sih nih TNI masuk ke ladang bisnis ini? Ya, jadi ternyata sebelum Undang-Undang TNI diganti sudah pelan-pelan nih, baik itu TNI yang level purnawirawan maupun yang aktif sudah masuk ke ranah-ranah sipil gitu kan. Seperti yang sebelumnya kita ketahui sempat sudah jadi Direktur Utama Bulog gitu kan. Terus kemudian belakangan di awal Maret itu akhirnya setelah sempat ada kasakusuk begitu ya, muncullah ini kemudian satu BUMN baru. Sebenarnya bukan baru ya, Mang ya. BUMN lama tapi menggunakan nama baru yang isinya adalah dari sekitar 6 atau 7 direktur
itu 3 purnawirawan TNI. Dan di bawahnya kita dapat info ada beberapa TNI aktif yang terlibat di dalam BUMN tersebut. Dan nggak main-main nih bisnis yang mereka jalani. Yang mereka jalani adalah mengambil alih kebun-kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Wih, ini yang dibagi-bagi Erick Thohir kemarin ya. Nah, Senin pekan lalu tanggal 10 Maret itu ada seremoni nih. Jadi Kejaksaan Agung itu menyerahkan atau menitipkan barang sitaan berupa kebun-kebun sawit yang berada di bawah 17 perusahaan miliknya Duta Palma Group gitu. Jadi sebelumnya ini kan pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi itu sudah dipidana kan, pidana kasus korupsi sawit di kawasan hutan. Nah, kemudian setelah pemiliknya kena pidana, ini sekarang giliran korporasinya nih yang dijerat pidana oleh Kejaksaan Agung. Ya. Total ada 9 perusahaan, terus membawahi 17 perusahaan atau 17 PT yang memegang masing-masing kebun gitu masing-masing kebun itu. Nah, barang sitaan ini kemudian dititipkan ke Kementerian BUMN untuk supaya barang titipan ini kan karena barang bukan mobil gitu ya, bukan tanah, bukan gedung yang bukan aset mati ya, nggak diapa-apain, masih punya nilai. Nah, sementara di perusahaannya ada kebun, ada orang yang harus digaji, supplier, pajaknya dan segala macam. Makanya dititip ke Kementerian BUMN. Berapa tuh luasnya? 221.000 hektar. Nah, dari Kementerian BUMN dititip lagi. Nah, harusnya kan ke PTPN kan? Kok harusnya? Emang harus jadinya kemana nih? Jadinya itu ke PT Agrinas Palma Persero. Kayaknya pernah dengar ya nama pernah dengar ya. Ya. Jadi Agrinas ini kalau kita tahu sebelumnya ini kan sebetulnya kepanjangan dari PT Agroindustri Nasional, perusahaan di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan. Nah, ternyata food estate ya dulu ya. Yang garap food estate di Kalimantan Tengah waktu itu. Babatutan, tanam apa tuh? Tanam singkong. Tanam singkong, tumbuhnya jagung di dalam polybag. Itu ya. Nah, ternyata ada Agrinas dalam versi BUMN. Nah, ini nanti Mamang nih punya cerita nih gitu. Terus dia berarti beda nih sama Agrinas yang punya Kemenhan? Nah, ini juga baru terungkap nih. Jadi Agrinas Palma Nusantara yang tadi Anam sebut akan mengelola beberapa kebun di bawah Duta Palma Group ini, setelah kita telusuri memang ini adalah transformasi dari BUMN yang sebelumnya adalah konsultan karya. Itu Indra Karya. Nah, ini perusahaannya itu ditransformasikan untuk mengelola kebun-kebun sawit, memang purpose-nya seperti itu ya. Dan ini salah satu yang akan menerima PMN di tahun ini. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Juwandono waktu konferensi pers APBN kita pekan lalu. Ntar dulu, sebelum lanjut soal PMN-nya. Jadi Indra Karya berubah nama menjadi Agrinas Palma Nusantara. Nah, ada saudaranya lagi, ada 2 lagi. Siapa tuh, Mang? Siapa tuh? Indra, terus Firama, sama Yodia. Ini ada 3 BUMN karya. Jadi Indra Karya, Firama Karya, Yodia Karya, ini semuanya berubah. Jadi Agrinas. 3-tiganya nama depannya Agrinas, nama belakangnya Nusantara. Nama tengahnya beda-beda. Indra Karya itu tadi ya, Agrinas Palma Nusantara, ngurusin sawit. Terus ada Yodia Karya, jadi Agrinas Pangan Nusantara. Ini yang kita dapat informasinya, ini bakal mengurusi bisnis beras atau pangan lah ya. Itu terus yang ketiga, ini Agrinas Jagadri Nusantara ini dari Firama Karya. Itu akan berbisnis tambak, ikan atau udang. Nah, ini 3 perusahaan konsultan konstruksi, terus sekarang disuruh ngurusin perikanan, kelapa sawit sama beras. Nah, ini ada ceritanya. Apakah dibagi 2 atau dia langsung ganti haluan bisnisnya? Lu mau cerita soal transformasi 3 BUMN karya ini, 3 BUMN konsultan karya ini sebagai 3 Agrinas, atau mau yang soal Agrinas
ngurus sawitnya dulu nih? Banyak banget isunya. Soal itu dulu, kejelasan bahwa 3 perusahaan ini apakah mereka beralih bisnis sepenuhnya atau dua-duanya tetap dijalankan? Ya, jadi gini ya, kita udah ketemu dengan beberapa narasumber dan mereka cerita bahwasanya awalnya di tahun 2024 itu sudah ada ini peta transformasi 3 BUMN itu, si Indra Karya, Firama dan Yodia. Ini sebetulnya bukan BUMN yang rugi terus ya. Ya. Keuangannya Iya. cukup bagus. Gue udah tapi- ngecek sih, itu selalu mencetak laba ya Iya. dalam 4 tahun ini ya. Betul, tapi ukurannya kecil. Ya kalau yang lain-lain itu ya mungkin ini ya ada BUMN kelas 1, Pertamina, Telkom dan lain-lain. Ini BUMN kelas 4 yang pendapatan itu tidak sampai 1 triliun dalam setahun, walaupun tetap mencetak laba. Nah di peta transformasinya mereka itu rencananya itu sebetulnya mereka mau digabung jadi satu. Oh gitu ya? Ya, Firama, Indra dan Yodia ini digabung jadi satu BUMN yang bergerak di bidang di sektor konsultan karya. Jadi yang misalnya ketika ada proyek ini ya, proyek apa namanya, proyek bendungan, irigasi atau proyek-proyek infrastruktur lain itu mereka jadi konsultannya, bukan kontraktor ya, mereka jadi konsultan. Nah ternyata di November Ya. 2024 sebulan setelah Prabowo dilantik itu datanglah tuh titah dari Kementerian BUMN yang menyebutkan bahwasanya kalian nggak jadi digabung, kalian nggak jadi di merger, tapi ditransformasi. Transformasi jadi apa? Jadi perusahaan pangan dan namanya diganti. Ini sudah request atau permintaan dari Presiden. Ya ada suratnya tuh. Gimana tuh suratnya tuh? Nah, jadi gue dapat salinan surat ya. Ya. Itu 11 November 2024. Ini surat dikirimkan ke direksi atau manajemen dari 3 konsultan karya tadi plus ada juga Brantas Abripraya ya. Nah, di situ sudah secara gamblang disebutkan bahwa 3 perusahaan karya ini akan bertransformasi menjadi aginas-aginas tadi dengan ada lini bisnis yang gue sebut tadi. Ada yang di beras, ada tambak, ada sawit. Nah, lalu yang konsultannya itu rencananya ya berdasarkan surat itu akan diserahkan ke cucu usahanya Brantas Abripraya gitu ya. Itu berdasarkan surat yang 11 November ini. Tapi kan udah ada juga nih landasan di PP 1, PP 2 gitu ya. Tahun 2025. Nah, ini soal perluasan bisnis dari ya tadi perusahaan-perusahaan tadi Yodia terus Firama. Ternyata kalau baca dari PP tersebut itu nggak dipisahin tuh Nam. Jadi si bisnis konsultannya itu masih tetap ada di karya yang akan bersalin rupa menjadi aginas ini. Ya. Di PP itu namanya belum jadi aginas, namanya masih karya. Karena perubahan nama itu ada di ADART masing-masing gitu. Jadi betul apa yang disampaikan Cesar. Akhirnya yang ditempuh adalah PP masing-masing BUMN tadi diubah, menambah sektor bisnis dari yang sebelumnya hanya konsultasi proyek, sekarang jadi di sektor pangan masing-masing yang tadi itu, yang Indra Karya di kebun sawit, kemudian Yodia Karya di Yodia pangan Karya dan Firama di ikan. kelautan Ya. atau di perikanan. Baru kemudian di ADART masing-masing perusahaan itu digantilah namanya. Indra Karya jadi Agrinas Palma Nusantara, kemudian Firama Karya menjadi Aginas Jagadri Nusantara dan Yodia Karya jadi Aginas Pangan Nusantara. Nah ini udah termuat di websitenya Kementerian BUMN. Kenapa harus Agrinas? kenapa harus Agrinas? Ya karena yang ngisi perusahaan-perusahaan ini adalah orang-orangnya Prabowo. Jadi kalau misalnya dilihat, misalnya di Agrinas Palma Nusantara ya, dari 7 direksi, 3 itu purnawirawan semua dan dipimpin oleh Letjen TNI Agus Sutomo. Dia Irjen Kemenhan sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenhan. Kemudian di eranya Prabowo, dia juga mantan Danjen Kopassus dan tim suksesnya Prabowo di pemilihan presiden yang lalu. Dan dua rekan dia adalah akademi ini ya, Akmil Angkatan 84 Ya. dan 2 direksi yang lain itu akademi Akmil 84 juga, Cucu Sumantri
dan Bahtiar Utomo. Dari info yang lu dapat, apa visinya Prabowo menempatkan orang-orangnya di dalam perusahaan baru ini? Nah, ini kan mereka fokusnya kan ingin di tadi ya, kebun sawit, pangan, sama kelautan gitu. Kemudian kalau kita lihat dari 3 BUMN ini, yang sudah paling jelas bisnisnya, paling kelihatan bisnisnya itu Agrinas Palma. Karena apa? Senin pekan lalu sudah dikasih kan bahannya itu, barang bisnisnya itu ialah nih kelola sementara kebun sawit punyanya Duta Palma yang disita dalam proses pidana korporasi. Jadi kita dapat cerita nih dari beberapa narasumber. Direksi Agrinas yang baru tunjuk ini, Letjen Agus dan timnya itu sebetulnya di awal-awal akhir 2024 dan awal 2025 itu sempat bingung. Ini kita bisnisnya mau apa ya? Katanya mau masuk ke sawit, bisnis yang mana mau kita masuki. Nah, baru kemudian dapat kepastian dari Jaksa Agung, Jaksa Jampitsus, kemudian juga Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin. Tenang, kalian duduk manis saja. Ini sekarang Kejaksaan Agung sedang mengurus pidana korporasi dari Duta Palma yang nanti akan menyita 221.000 hektar kebun sawit Duta Palma, dan juga Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk berdasarkan Perpres 5 2025 yang dibentuk oleh Prabowo, itu sedang memverifikasi jutaan hektar kebun sawit yang ada di hutan. Dan Februari itu sebetulnya kita udah dapat informasi ya bahwasanya ada ratusan perusahaan sawit besar gitu ya, mulai dari Sinarmas, kemudian Musimmas, lalu Astra Agro, Best Agro, Makin Group dan lain sebagainya, itu udah dipanggilin di kejaksaan, di Satgas PKH. Mereka diverifikasi kebun lu yang masuk kawasan hutan berapa hektar, ya kan? Masuk. Setelah diverifikasi, nanti dari di antara mereka kemudian kita dapat info bahwasanya nanti kebun-kebun yang diambil alih oleh negara ini dikasih ke Agrinas. Giveaway ya. Jadi jelas kan? Lagi musim nih giveaway gitu. Bentar, nah berarti ada 2 barang nih ya, Ya. lahan dari Duta Palma sama satu lagi dari Satgas PKH. Kok Ya. bisa ada masuk Satgas PKH di situ? Ya, jadi begini, waktu Undang-Undang Cipta Kerja terbit di tahun 2020 ya. Ya. Nah, itu kan ada yang namanya kebun sawit di kawasan hutan, kemudian oleh pemerintah dan DPR bikin Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan dengan asas keterlanjuran. Ya, Jadi ada 2 pemutihan pasal lah kan? ya. Ya, ada 2 pasal kan, tuh pasal 110A sama 110B. 110A itu ini sebetulnya relatif sudah selesai karena dia yang punya izin pelepasan hutan dan lain-lain, terus kemudian bayar denda beres. Nah, yang berjalan sekarang kebanyakan itu adalah pasal 110B-nya. Jadi kebun-kebun sawit di kawasan hutan yang selama ini tidak punya izin dan lain-lain, sebelum 2020 itu ada 3 kriteria tuh, bayar denda administrasi dan lain-lain sampai paksaan pemerintah. Nah, Perpres 5 2025 yang diterbitkan oleh Prabowo itu kemudian membentuk yang namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu ketuanya siapa? Bukan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketua Dewan Pengarahnya. Siapa tuh? Menteri Pertahanan. Gitu. Jadi Ketua Dewan Pengarahnya Menteri Pertahanan, tapi ketua hariannya itu Jampitsus, Jaksa Agung Pidana Khusus ya, Febriansa. Jadi ada 2. Itu adalah kebun-kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan, dan kemudian yang 2 adalah Duta Palma, ini pidana. Jadi pada saat proses Satgas PKH ini udah mulai jalan, memverifikasi perusahaan-perusahaan, ratusan perusahaan yang punya kebun sawit di kawasan hutan, itu sempat kita dapat informasi, bro, nanti kebunmu yang ada di kawasan hutan itu kan diambil sama negara tuh. Setelah lo bayar denda, terus kemudian diambil sama negara. Itu nanti diserahkan ke Agrinas, gitu kan. Juga kebun Duta Palma yang akan disita negara itu diserahkan ke Agrinas. Nah, kita bingung kan,
Agrinas maksudnya Agrinas yang yayasan itu bukan, Ya. ternyata yang Agrinas BUMN. Belakangan baru kita nge Agrinas BUMN. Karena memang baru muncul ya. Nah, karena memang baru muncul. Jadi memang ada dua nih yang sekarang sudah diserahkan ke Agrinas Palma. Sebetulnya dititip kelola itu. Jadi ketika ada pidana, barang sitaan kan diambil oleh ini ya penegak hukum. Karena ini adalah kebun, pabrik, jadi mesti tetap jalan kan. Makanya dititip sampai menunggu putusan inkrah, putusan pengadilan gitu kan. Cuman kemarin lucu. Antara lucu atau mungkin ini ya saking semangatnya gitu. Jadi pas habis penyerahan itu kebun Duta Palma itu kita tanya kan ke direktur utamanya Pak Agus Sutomo, Pak ini nanti pengelolaannya gimana kebun Duta Palma dikelola sampai kapan? Kita kelola selamanya. belum udah selamanya aja nih. Padahal belum ada putusan inkrahnya. Jadi hak milik. Iya. Nah makanya kalau teman-teman sempat ngecek ya di awal Maret itu sempat ada insiden tuh. Sempat ada insiden di salah satu kebun Duta Palma di Riau. Betul. Jadi waktu itu ada Satgas PKH. Satgas PKH ini kalau yang ke lapangan berarti dia TNI ya. Iya. TNI itu ke kebun tanya salah satu security di sana. Tanyanya ada manajemennya nggak? Kebetulan waktu itu dari si security bilang manajemennya nggak ada. Itu kemudian sempat ada adu mulut dan segala macam, konflik kecil. Nah si security ini kemudian ditodong senapan. Ditodong senapan tapi tidak ditembak badannya, ditembak di sebelah kupingnya ini, peng gitu. Jadi memang masuk rumah sakit dan sempat trauma gitu. Itu sepekan sebelum diserahkan oleh kejaksaan, oleh kementerian. Nah sekarang sudah TNI yang masuk dalam Satgas PK ini sudah menduduki kebun-kebunnya Duta Palma untuk proses pengambil alihan berdasar dari titipan tadi itu, titipan barang titipan itu. Dan proses berikutnya sudah ada verifikasi kebun-kebun sawit kawasan hutan dari perusahaan-perusahaan lain yang nanti akan diserahkan ke negara, dan setelah ada putusan finalnya barulah itu nanti akan diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara. Gitu. Kan biasanya gini Nam, kalau gua nitip motor ke satpam kan biasanya cuma diliatin doang ya. Iya. Ini kalau titip sawit ke Agrinas nih diliatin doang apa gimana nih? Jadi kemarin penjelasannya begini, ada nanti dibikin dua akun ya, dua rekening lah, dua rekening, yang satu untuk Agrinas untuk menampung biaya operasional dan lain sebagainya, satu lagi di escrow account itu nanti kalau misalnya ada laba dan lain-lain masuk di situ. Itu kalau misalnya nanti di putusan pengadilan 9 korporasi ini salah dan kebun serta semua asetnya disita, itu kan berarti aset, nilai dan lain-lain bisa dipertahankan oleh negara. Tapi kalau nanti putusan dikembalikan lagi ke perusahaan, nah itu aset-aset yang jadi keuntungan dan segala macam itu dikembalikan lagi ke perusahaan. Nah sementara yang untuk hasil operasional untuk merunning perusahaan aja, kira-kira gitu. Jadi dibalikin lagi ya nih. Tunggu putusan, tapi kalau dari dirutnya Agrinas Palma selamanya. Kapan putusannya? Hah? Ya ini sedang bergulir prosesnya, tapi belum mulai sidang. Gitu. Jadi masih bisa beroperasi dulu lah ya. Dan yang kita dapat info juga, ini kan di direksinya kan levelnya Purnawirawan TNI. Nah, Purnawirawan ini kemudian membentuk satgas di dalam internal perusahaan yang isinya TNI aktif. Ini juga soal pelibatan TNI aktif ini kemudian sempat kita tanyakan juga kepada Dirut Agrinas Palma ya, Pak Agus ya. Dia bilang, kita tanya, Pak, di awal Januari kan sudah ada pelatihan TNI aktif untuk manajemen dan bisnis. Apakah mereka level kolonel ya waktu itu? Apakah mereka akan dilibatkan di Agrinas Palma untuk mengelola sawit? Karena informasi yang kita dapat sebelumnya itu memang ini desain dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin untuk melibatkan TNI aktif mengelola kebun sawit yang hasil rampasan negara. Nanti akan dijadikan produksi biodiesel gitu kan, untuk katanya sih untuk mencapai ketahanan negara di sektor energi gitu kan. Terus kita tanya ke Pak Agus, benar nggak Pak akan dilibatkan TNI aktif ini? Dia bilang benar, tapi untuk di level
manajerial, leadership, dan keamanan. Kalau untuk kebun dan lain sebagainya tetap pakai profesional. Terus itu infonya apa tuh fungsinya Satgas internal di perusahaan tadi? Nah, ini gua juga karena ikut nyari bahan sama Kumis. Yang Satgas ini tuh bakal menghubungkan antara Satgas PKH dengan perusahaan, tentu Agrinas ya, Agrinas Palma gitu ya. Oh, berarti mau ada lahan lagi nih buat Agrinas Palma? Oh pasti, karena Satgas PKH itu kan fungsinya di Duta Palma, dia mengambil alih aset Duta Palma untuk kemudian diserahkan ke Agrinas Palma. Dan di jutaan hektar lain, kebun-kebun perusahaan lain yang masuk kawasan hutan, itu diverifikasi oleh Satgas. Kemudian ketika udah clear nanti, oh iya ini yang akan diambil alih, itu diambil alih oleh Satgas, yang di lapangan itu TNI, baru kemudian diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara. Dan ini bukan cuman kebun ya, yang kita dapat informasi untuk Duta Palma saja itu ada juga pabrik-pabrik ya namanya. Ya. Jadi kebun sekaligus pabrik-pabrik untuk membuat CPO ya, crude atau minyak sawit mentah. Ya. Gitu. Kalau konteks Duta Palma iya kebun dan pabrik. Tapi kalau yang lainnya yang tidak masuk di pidana itu hanya kebunnya aja. Oke. Ini perusahaannya tadi ya BUMN kelas 4, apakah dia punya modal Mang untuk ngelola tadi lahan ratusan hektar? Nah, ini dia. Itulah yang akhirnya diumumkan oleh Wakil Menteri Keuangan Tommy Jiwandono. Itu waktu konferensi pers APBN kita sekitar pekan lalu ya. Jadi itu udah ditunggu-tunggu tuh konferensi pers itu oleh semua kalangan. Betul. Yang tadinya nggak akan dibikin kontesnya itu ya. Kita semua fokus pada aspek-aspek fiskal seperti penerimaan dan belanja ya. Ternyata di sesi yang terakhir ini ada yang lebih menarik karena disampaikan di situ bahwa negara bakal memberikan suntikan PMN kepada 3 perusahaan karya yang akan bertransformasi menjadi Agrinas tadi. Dan ini praktis mungkin pertama kalinya diumumkan tiga ini nih, karena meskipun sudah ada rencananya sudah dari akhir tahun lalu dan memang sudah terbentuk, ternyata masih belum jelas sebenarnya ini perusahaan ini tuh sudah bertransformasi apa belum, akhirnya disampaikan. Nah, untuk mendukung transformasi tadi disiapkanlah penyertaan modal negara nih. Berapa? Ada duitnya. Berapa? Kan lagi pemangkasan kan negara. dipotong sana dikasih ke sini. Oh my god. Berapa, Mang? Kantong kiri, kantong kanan. Nah, berapa? Berapa? Tahan. Sabar. Ya. Nah, ini makanya dikejar karena Tommy ini nggak menjelaskan detail berapa nilainya. Kita kejar, ternyata Sri Mulyani akhirnya menyampaikan di hari berikutnya itu bahwa sudah ada alokasi di APBN itu 8 triliun untuk PMN untuk diberikan kepada BUMN. Nah, ini BUMN karya ini terutama ya yang akan menjadi Agrinas. Nah, masing-masingnya dapat berapa ini belum diumumin sama Sri Mulyani. Itu kita ada cerita lanjutan itu. Jadi begini, awalnya itu kan BUMN sektor perkebunan tuh ada di bawah portfolionya Tiko ya. Betul, Tiko. Wakil Menteri BUMN ya. Dalam proses transformasi itu Tiko sebetulnya awalnya nggak terlibat itu. Pokoknya itu perintah datang dari istana aja. Istana Kementerian BUMN langsung perintah transformasi. Nah, baru belakangan ketika 3 BUMN ini, wah ini butuh modal besar nih untuk ekspansi ke sektor baru. Makanya Tiko mulai terlibat untuk merancang bagaimana supaya BUMN baru ini punya modal. Usulan yang kemudian dipakai per hari ini itu suntikan penyertaan modal negara tadi sekitar 8 triliun. 2,5 triliun untuk Agrinas Palma Nusantara, 2,5 triliun untuk Agrinas Pangan, dan 3 triliun untuk Agrinas Jaladri. Kenapa Agrinas Palma sedikit, lebih sedikit ya? Karena ya dia kan proyeksinya sudah dapat durian runtuh, kebun yang udah jadi. Ya giveaway tadi. Ya paling modalnya nanti tinggal gaji ini ya. Perbaikan kebun, revitalisasi dan lain-lain, serta bikin pabrik pengolahan pabrik PKS yang nanti diolah jadi biodiesel. Karena ini diferensiasinya antara Agrinas Palma dengan
PTPN Palmco, Palmco itu fokus di produksi CPO, di minyak goreng dan lain-lain, sementara yang Agrinas Palma akan difokuskan ke biodiesel. Ke hulunya ya. Ke hulu ini, dan ke nanti energinya. ke energi. Nah, bagaimana dengan Agrinas Pangan? Agrinas Pangan ini kan nanti akan dipasrahi juga, dikasih food estate yang sedang dibangun itu oleh pemerintah. info yang kita dengar ya dari Iya. dua narasumber yang kita ajak obrol. Jadi mereka ini akan fokus di on farm. Gua kan sempat nanya ya, ini kan akan bersinggungan dong sama ID Food atau dengan Bulog ya. Nah, tapi dia akan fokus di on farm. Terutama kalau beras ya, karena ini swasembada pangan, mereka akan menggarap lahan yang menjadi ya diduga akan diberikan ya, karena sampai sekarang belum ya, itu food estate. Iya. Nanti baru off-takernya itu nanti Bulog. Ya. Gimana lahannya? Itu belum dibagikan. Ya. Kan udah banyak tuh food estate di Papua, di Saking banyaknya maksudnya. Mau ngasih yang mana? Makanya kan karena mereka tidak butuh modal untuk bikin lahan baru, buka lahan, karena nanti lahan yang udah jadi akan dikasih. Jadi ya estimasi butuhnya 2,5 triliun, tapi gede juga. Nah, yang paling gede adalah Jaladri 3 triliun. Kenapa? Karena rasanya nggak ada bisnis yang bisa dikasihkan langsung dari pemerintah. Gitu. Dan ini Ya mungkin hanya beberapa tambak-tambak aja Bang ya. ya gue dapat cerita dari beberapa narasumber ini bahwa awalnya itu Jaladri ini mau masuk ke tambak ikan ya, tapi belakangan setelah melihat prospek tambak udang, jadi ada peluang ke tambak udang juga nih. Tapi sampai sekarang memang dua Agrinas ini masih belum muncul ya, belum memberikan statement gitu. Dan gua kemarin datang ke kantornya, itu belum ada perubahan nama nih di gedungnya. Kalau datang misalnya ke Cawang itu ada Yodia Karya tuh masih Y gede gitu, Y gitu ya. Berarti masih Yodia. Gua masuk ke dalam ngasih surat untuk permohonan wawancara. Dan gue juga datang ke Virama Karya, masih Virama Karya di sana, belum ada tanda-tanda berubah jadi Agrinas juga di sana. Lo tau kenapa? Kenapa tuh? Karena feasibility study, studi kelayakan transformasi bisnisnya itu belum kelar. Waduh. Lagi diproses sama Dana Reksa. Jadi kalau itu udah keluar baru kelihatan tuh bisnisnya apa-apa saja, bagaimana. Yang udah clear, yang udah kelihatan bisnisnya ya baru Agrinas Palma. Karena udah ada barangnya nih, kebun-kebun sawit dalam hutan yang akan dikasih ke dia. Ya, walaupun dia di websitenya udah bilang bahwa dia akan transformasi jadi Agrinas Pangan Nusantara ya. Dan gue juga udah mencoba untuk ini ya, tadi 2 hari ini gue ngetem di DPR. Kayak angkot aja loh. Untuk nungguin pejabat-pejabat BUMN ini ya. Kemarin ada wakil menteri, kemarin tuh berarti hari Selasa ya, itu ada wakil menteri BUMN Aminuddin. Itu dia ada rapat ya ngomongin Istaka Karya, tapi gua setelahnya gue pengen kejar. Kayaknya beliau juga bilang masih proses lah gitu ya, masih berjalan. Tadi juga gua nanya, ada 2 tadi hari Rabu ya, ada Kartiko ya. Dan satu lagi ada juga Doni Oskaria. Gue tanya, Kartika ini jalannya cepat, ngomongnya cepat juga. Masuk mobil senyum doang. Ya, cuman ditanya yang lain soal Danantara dia menjawab. Ya, cuman kalau soal Agrinas belum menjawab maksudnya. Nah, kalau Doni singkat juga bahwa belum gitu ya soal PMN ini. Jadi kalau kita lihat tahapannya memang walaupun ada alokasinya harusnya BUMN ini nanti mengajukan dulu ke DPR ya. Baru nanti bisa cair. Nah, tapi kemarin gua ngobrol sama salah satu pimpinan Komisi 6, Andre Rosiade, katanya prosesnya udah jalan. Jadi segera cair lah. Akan diusulkan di Komisi 6 berarti? Di Komisi 6. Ya, soalnya yang kita dapat informasi itu, PMN buat 3 BUMN ini, 3 Agrinas ini, akan dikejar cair di April. Karena apa? Sebelum ada proses Danantara. Karena apa? Kalau dia nanti sudah masuk Danantara, nggak bisa tuh dia minta PMN, kecuali datang penugasan langsung dari negara. Karena modal-modal baru untuk BUMN yang sudah dikonsolidasikan di Danantara itu berasal dari penyisihan dividen seluruh
BUMN, turun dari Danantara, nggak dari negara lagi. Ini ceritanya Nam. Jadi kemarin pas gue nanya Andre itu awalnya, Pak ini BUMN Karya katanya akan disuntik PMN. Awalnya dia cerita, ya nanti harus melalui proses yang ada di RUU BUMN. Itu apa Di namanya? undang-undang BUMN sudah jadi undang-undang Betul, itu. Undang-undang BUMN. Yang mana prosesnya melalui Danantara tentu ya. Terus gue singgung, maksud saya yang Agrinas itu, oh Agrinas, kok Agrinas sudah berproses. Kita dukung. Langsung. Tapi ngomong-ngomong kalau yang di Agrinas Palma kan udah jelas tuh ada 3 purnawirawan jadi direkturnya. Ya. Nah kalau di Jaladri sama Pangan gimana? Nah, gue juga melakukan background checking, terutama di rootnya dulu lah ya. Nah, untuk Agrinas Jaladri atau Virama Karya ini di rootnya berdasarkan kita profile checking ya, itu namanya itu Karisma Febriansyah. Ini setelah gue cek, ini adalah Sekretaris Gerindra Jawa Timur. Nah, makanya kita menghubungi wartawan di Jawa Timur juga, wartawan Tempo di Jawa Timur untuk mencoba untuk wawancara Karisma gitu ya. Dan yang kedua ini yang Yodya Karya atau Agrinas Pangan Nusantara ini yang ditunjuk adalah Jo Angelo Desa Usa Mota namanya. Bule. Timur ya, jadi NTT. Jadi setelah gua background checking, dia ini adalah Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia NTT. Nah, Itu siapa itu? Organisasi apa itu? kita tentu background checking lagi ya. Nah, ini kalau tadi Karisma Febriansyah itu Gerindra Jawa Timur, pas gua digging lebih dalam, ternyata dia ini masuk alumni Tarnus ya. Oke. Sama Taruna kayak Nusantara, ya TN. Taruna Nusantara seperti beberapa direktur utama BUMN yang lainnya seperti Simon Mantiri dan direktur utama Garuda ya. TNLN ya. Nah, TN lagi naik. Nah, kalau yang ini yang Angelo Mota ini Tani Merdeka, gue cari tahu juga siapa nih Tani Merdeka nih. Jadi Tani Merdeka ini adalah organisasi pangan organisasi Gapoktan gitu lah ya namanya. Yang kalau ketua umumnya itu adalah namanya Don Muzakir. Nah, gue cek lagi ketua dewan pembinanya ini adalah Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Jadi ini masih terhubung lah dengan Apa ini underbownya Gerindra atau apa? ya masih terhubung dengan petinggi-petinggi Gerindra gitu ya. Gue pernah baca beberapa berita sebelumnya itu Sudaryono ini ketua umum dan dewan pembinanya Prabowo. Tapi kalau sekarang sudah regenerasi lah. Gitu ya. Jadi masih ada hubungan kaitan dengan Gerindra ya gitu. Dan di beberapa pemberitaan media nasional itu memang Joao Angelo Mota ini bilang bahwa ya organisasi ini melekat dengan Gerindra gitu. Jadi profilnya memang masih konco-konco Gerindra. Iya. Oke, berarti di Agrinas Palma ada TNI, di Pangan sama di Perikanan ada Gerindra. Gitu mainnya ternyata. Lengkapnya ada di mana, Bang? Baca terus Tempo. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong.